wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok 14 akan menyampaikan materi mengenai badan usaha milik desa yang diambil dari Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021. Di sini saya akan menjelaskan terkait Badan Usaha Milik Desa. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat desa. Sedangkan untuk pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Musyawarah antar desa adalah musyawarah bersama antar desa dengan desa lain yang dihadiri oleh masing-masing badan permusyawaratan desa, pemerintah desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan atas kesepakatan masing-masing kepala desa dalam rangka kerjasama antar desa. Sedangkan anggaran dasar itu sendiri adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUMDes yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan desa atau peraturan bersama kepala desa tentang pendirian BUMDes. Organisasi BUMDes adalah kelengkapan organisasi BUMDes yang terdiri atas musyawarah desa atau musyawarah antar desa, penasehat, pelaksana operasional, dan pengawas. Aset BUMDes adalah harta atau kekayaan milik BUMDes, baik yang berupa uang maupun benda lain yang dapat dinilai dengan uang, baik berwujud atau tidak berwujud, sebagai sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat atau hasil. Sedangkan untuk BUMDes terdiri atas BUMDes desa dan BUMDes bersama. BUMDes desa atau BUMDes bersama mempunyai tujuan antara lain yang pertama, melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian dan potensi desa. Yang kedua, melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat desa dan mengelola lumbung pangan desa. Yang ketiga, memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli desa serta mengembangkan manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat. Yang keempat, pemanfaatan aset desa guna menciptakan nilai tambah atas aset desa. Dan yang terakhir, mengembangkan ekosistem ekonomi digital di desa. Sedangkan untuk pendirian BUMDes atau BUMDes bersama, pendirian BUMDes desa atau BUMDes bersama sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 didasarkan pada pertimbangan yang pertama kebutuhan masyarakat, yang kedua pemecahan masalah bersama, yang kedua kelayakan usaha, yang keempat modal bisnis, tata kelola, bentuk organisasi dan jenis usaha, serta pengetahuan dan teknologi. Dan yang terakhir visi pelestarian, orientasi keberlanjutan dan misi perlindungan nilai religi, adat istiadat, perilaku sosial, dan kearifan lokal. Selanjutnya yaitu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Anggaran dasar BUMDes atau BUMDes bersama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit memuat antara lain seperti nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan pendirian, serta modal. Yang kelima yaitu jenis usaha di bidang ekonomi atau pelayanan umum. Yang keenam, nama dan jumlah penasehat, pelaksana operasional, dan pengawas. Yang ketujuh, hak kewajiban, tugas, tanggung jawab, dan wewenang, serta tata cara pengangkatan, pergantian, dan pemberhentian penasehat, pelaksana operasional, atau pengawas. Dan yang terakhir, ketentuan pokok penggunaan dan pembagian atau pelaksanaan dan pemanfaatan hasil usaha. Kemudian anggaran rumah tangga, BUM desa atau BUM desa bersama dan atau perubahannya dibahas dan disepakati dalam rapat bersama antara penasehat, pelaksana operasional, dan pengawas. Dan anggaran rumah tangga BUM desa atau BUM desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit memuat yang pertama hak dan kewajiban
kewajiban pegawai BUM Desa atau BUM Desa Bersama. Kemudian yang kedua, tata cara rekrutmen dan pemberhentian pegawai BUM Desa atau BUM Desa Bersama. Kemudian yang ketiga, sistem dan besaran gaji pegawai BUM Desa atau BUM Desa Bersama. Yang keempat, tata laksana kerja atau standar operasional prosedur. Dan yang terakhir, penjabaran terperinci anggaran dasar BUM Desa atau BUM Desa Bersama. Kemudian organisasi dan pegawai BUM Desa atau BUM Desa Bersama. Organisasi BUM Desa atau BUM Desa Bersama terpisah dari pemerintah desa. Perangkat organisasi BUM Desa atau BUM Desa Bersama terdiri atas musyawarah desa atau musyawarah antar desa yang terdiri dari penasehat, pelaksana operasional, dan pengawas. Baik, untuk selanjutnya mengenai pelaksanaan operasional. Pelaksanaan operasional dilakukan secara musyawarah. Untuk pemilihan pelaksanaan operasional ini, nama yang diusulkan oleh kepala desa, badan permusyawaratan desa, atau unsur masyarakat. Pelaksanaan operasional dilaksanakan oleh Direktur BUMDes. Pelaksanaan operasional ini merupakan orang perseorangan. Itu ada pengawas yang harus memenuhi persyaratan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUMDes itu sendiri. Lalu pelaksanaan operasional BUMDes atau BUMDes bersama ini memiliki ketentuan mengenai hubungan tata kelola pelaksanaan operasionalnya, yaitu jabatan selama 5 tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 kali masa jabatan dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya. Lalu menghindari konflik kepentingan. Dalam hal pengawas, lebih dari 1 orang, salah satu anggota pengawas diangkat sebagai ketua pengawas yang selanjutnya disebut ketua dewan pengawas. Pengawas yang terdiri atas lebih dari 1 orang anggota merupakan majelis yang pelaksanaan kepengawasannya dilakukan secara kolektif. Pada pelaksanaan operasional ini, pengawas memiliki kewenangan. Berikut kewenangan pengawas. Yang pertama, membahas dan menyepakati anggaran rumah tangga BUMDes atau BUMDesa bersama perubahannya. Yang kedua, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada musyawarah desa atau musyawarah antar desa. Selanjutnya, memberikan persetujuan atas pinjaman BUMDes atau BUMDesa bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar BUMDes. Yang selanjutnya, memberikan persetujuan atas kerjasama BUMDes atau BUMDesa bersama dengan nilai, jumlah, investasi, dan atau bentuk kerjasama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar BUMDes. Yang selanjutnya, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal desa dan atau masyarakat desa untuk diajukan kepada musyawarah desa atau musyawarah antar desa. Selanjutnya, melaksanakan dan melaporkan audit investigatif dalam hal tersebut dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan atau kelalaian dalam pengelolaan BUMDes atau BUMDes bersama yang berpotensi dapat merugikan BUMDes tersebut. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu memeriksa pembukuan, dokumen, dan pelaksanaan usaha BUMDes atau BUMDes bersama.
Untuk selanjutnya, untuk tugas pengawas. Yang pertama yaitu melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurus dan jalannya pengurusan BUMDes ini bersama oleh pelaksana operasional, termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja sesuai dengan anggaran dasar, keputusan musyawarah desa atau musyawarah antar desa, dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang selanjutnya melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUMDes atau BUMDes bersama. Yang ketiga, menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan kepada musyawarah desa atau musyawarah antar desa. Selanjutnya melakukan telaahan atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan usaha BUMDes atau BUMDesa bersama dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada penasehat. Selanjutnya bersama dengan penasehat menelaah rencana program kerja yang diajukan dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada musyawarah desa atau musyawarah antar desa. Selanjutnya bersama dengan penasehat menelaah laporan tahunan pelaksanaan pengelola usaha BUMDes atau BUMDesa bersama untuk diajukan kepada musyawarah desa atau musyawarah antar desa. Selanjutnya memberikan penjelasan atau keterangan tentang hasil pengawasan dalam musyawarah desa atau musyawarah antar desa. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan materi pembahasan selanjutnya. Yang pertama itu pegawai BUMDes. Nah, untuk pegawai BUMDes itu pengangkatan, pemberhentian serta hak dan kewajibannya itu sudah diatur atau sesuai dengan perundang-undangan ketenagakerjaan. Nah, untuk pegawai BUMDes itu terdiri dari sekretaris, bendahara, dan pegawai lainnya. Nah, untuk rencana program kerja BUMDes itu diatur secara musyawarah di desa, di balai desa. Nah, dilaksanakannya itu sebelum laporan bukti tahun yang akan datang. Nah, selanjutnya itu ada tentang kepemilikan modal, aset, dan pinjaman untuk BUMDes. Nah, untuk kepemilikan modal atau laba dari BUMDes itu dimiliki oleh desa atau dikelola secara bersama-sama untuk memajukan BUMDes tersebut. Nah, selanjutnya itu untuk modal. Nah, untuk modal itu yang pertama itu modal itu meliputi tentang penyertaan modal desa, yang kedua penyertaan modal dari masyarakat desa. Nah, yang ketiga itu bagian dari laba usaha yang nantinya akan digunakan untuk memajukan BUMDes tersebut. Nah, yang ketiga kan ada aset. Nah, aset ini meliputi dari penyertaan modal desa pastinya. Yang kedua itu ada bantuan yang tidak merugikan, pasti ada di dalam desa. Nah, yang ketiga itu ada laba dari usaha atau hasil dari usaha tersebut, itu merupakan aset. Yang keempat itu ada sumber lain yang sah atau yang memenuhi kriteria yang masuk aset. Nah, untuk perkembangan dan keberadaan aset BUMDes itu dilaporkan secara berkala ke depannya dalam laporan keuangan. Nah, selanjutnya itu masuk ke tahap pinjaman. Nah, pinjaman itu bisa dilakukan apabila memenuhi kriteria atau memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien, dan efektif, serta kehati-hatian dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, dalam pinjaman dapat dilakukan kepada lembaga negara, lembaga negara seperti pemerintah pusat, daerah, dan sumber dana negeri lainnya, yang pokoknya berhubungan dengan negeri, tentang berhubungan dengan lembaga negeri. Nah, tapi tentu ada ketentuannya. Yang pertama itu pinjaman ini untuk digunakan pembangunan kedepannya atau memajukan pembentukan unit usaha desa BUMDes. Nah, selanjutnya yang kedua itu jangka waktu kewajiban. Jangka waktu kewajiban pembayaran itu kembali pokok pinjaman, bunga, serta dan biaya lain dalam kurun waktu yang tidak boleh melebihi sisa masa dari jabatan direktur atau kepala atau ketua tersebut. Nah, yang terakhir itu
memiliki laporan keuangan yang sehat. Itu pasti harus ada. Nah, tidak mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, unit usaha BUMDes atau BUMDesa bersama. BUMDes di sini dapat memiliki atau membentuk suatu unit usaha BUMDes sesuai dengan peraturan perundang-undangan, di mana untuk memperoleh keuntungan finansial dan memberikan manfaat kepada masyarakat, unit usaha BUMDes ini dapat melakukan kegiatan yang pertama itu pengelolaan sumber daya dan potensi, baik alam, ekonomi, budaya, sosial, religi, kepengetahuan, keterampilan, dan tata cara hidup berbasis kearifan lokal di masyarakat. Kedua, industri pengolahan berbasis sumber daya lokal. Ketiga, jaringan distribusi dan perdagangan. Keempat, layanan jasa keuangan. Kelima, pelayanan umum prioritas kebutuhan dasar termasuk pangan, elektrifikasi, sanitasi, dan permukiman. Selanjutnya, perantara barang atau jasa termasuk distribusi dan keagenan, serta kegiatan lain yang memenuhi kelayakan. Nah, BUMDes atau BUMDesa bersama ini juga dapat melakukan penutupan unit BUMDes tersebut dalam hal tertentu, yaitu misalnya terjadi penurunan kinerja atau mengalami kegagalan. Lalu terdapat indikasi bahwa unit usaha BUMDes tersebut itu menyebabkan pencemaran atau kerusakan bagi lingkungan dan merugikan masyarakat desa. Lalu terjadi penyimpangan atau pengelolaan tidak sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga unit usaha BUMDes sendiri. Dan juga sebab lain yang disepakati dalam musyawarah desa, atau sebab lain berdasarkan putusan pengadilan dan atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, pengadaan barang atau jasa. BUMDes atau BUMDesa bersama dapat melaksanakan usaha di bidang ekonomi atau pelayanan umum, dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain. Kerjasama sebagaimana yang dimaksud ini terdiri atas kerjasama usaha dan kerjasama non-usaha. Nah, untuk kerjasama usaha di sini merupakan kerjasama dengan pemerintah desa dalam bidang pemanfaatan aset desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan aset desa. Selain kerjasama usaha sebagaimana dimaksud di atas tersebut, di sini dapat melakukan kerjasama usaha dengan pihak lain berupa kerjasama usaha, namun tidak terbatas dalam bentuk pengelolaan bersama sumber daya. Sedangkan untuk kerjasama non usaha di sini merupakan di sini dilakukan dalam bentuk paling sedikit itu alih teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan kebudayaan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Di mana rencana kerja sama non-usaha ini diajukan oleh pelaksana operasional untuk mendapat persetujuan penasihat dan pengawas. Pertanggungjawaban. Pelaksanaan operasional wajib menyiapkan laporan berkala yang memuat pelaksanaan rencana program kerja BUMDes atau BUMDesa bersama, di mana laporan berkala itu meliputi laporan semesteran dan laporan tahunan. Untuk laporan semesteran di sini paling tidak memuat yang pertama itu laporan posisi keuangan semesteran dan perhitungan laba rugi semesteran serta penjelasannya. Lalu rincian masalah yang timbul selama 1 semester yang mempengaruhi kegiatan BUMDes atau BUMDesa bersama. Sedangkan untuk laporan tahunan paling sedikit itu harus memuat yang pertama itu perhitungan tahunan yang terdiri atas laporan posisi keuangan akhir tahun buku yang baru berakhir dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasannya. Kemudian laporan posisi keuangan dan perhitungan laporan laba rugi konsolidasi dari unit usaha BUMDes atau BUMDesa bersama. Lalu laporan mengenai keadaan dan jalannya BUMDes bersama serta hasil yang telah dicapai, kegiatan utama BUMDes desa bersama dan perubahan selama 1 tahun buku, lalu rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan BUMDes atau BUMDesa bersama, serta laporan mengenai tugas pengurusan oleh pelaksanaan operasional
pengawasan oleh pengawas, dan pemberian nasihat oleh penasihat yang telah dilaksanakan selama tahun buku yang baru berakhir. Selanjutnya bagi hasil. Hasil usaha BUMDes di sini merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha dikurangi dengan pengeluaran biaya dalam 1 tahun buku. Untuk pembagian hasil BUMDes di sini diserahkan kepada desa, di mana menjadi pendapatan desa yang prioritas penggunaannya dapat ditetapkan secara khusus dan disepakati dalam musyawarah desa atau musyawarah antar desa. Untuk kerugian di sini terhadap laporan keuangan BUMDes dilakukan pemeriksaan audit oleh pengawas. Apabila dalam hasil pemeriksaan audit tersebut menemukan kerugian BUMDes, maka penasihat, pelaksana operasional, atau pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian BUMDes tersebut. Dalam hal hasil pemeriksaan atau audit menemukan kerugian murni sebagai kegagalan usaha dan tidak disebabkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian penasihat, pelaksana operasional, atau pengawas, kerugian ini diakui sebagai beban BUMDes atau BUMDesa bersama. Baik, yang selanjutnya yaitu penghentian kegiatan usaha. Adapun sebab-sebab penghentian usaha yaitu mengalami kerugian terus-menerus yang tidak dapat diselamatkan, mencemarkan lingkungan, dinyatakan pailit, dan sebab lain yang sah. Penyelesaian. Dalam rangka penyelesaian, seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan BUM Desa atau BUM Desa bersama ditunjuk penyelesaian melalui musyawarah desa. Badan hukum. Penghentian kegiatan usaha tidak berakibat pada penghapusan entitas BUM Desa sebagai badan hukum. Aktivasi. BUM Desa dapat dioperasionalisasikan kembali melalui pernyataan modal baru, penataan organisasi BUM Desa atau BUM Desa bersama, pembentukan usaha baru, dan tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perpajakan dan retribusi. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah memberikan insentif dan kemudahan perpajakan serta retribusi bagi BUM Desa atau BUM Desa bersama sesuai ketentuan perundang-undangan. Pendataan, pemeringkatan, pembinaan, dan pengembangan. Pendataan. Menteri Desa melakukan pendataan dan pemeringkatan BUM Desa sebagai dasar untuk evaluasi, pembinaan, dan pengembangan BUM Desa atau BUM Desa bersama. Pembinaan dan pengembangan. Pembinaan dan pengembangan dilaksanakan oleh Menteri untuk pembinaan dan pengembangan umum, Menteri atau Kepala Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian untuk pembiayaan dan pengembangan teknis. Ketentuan lain-lain. Pengelolaan kegiatan dana bergulir masyarakat eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan wajib dibentuk menjadi BUM Desa bersama paling lama 2 tahun terhitung sejak peraturan pemerintah ini diundangkan. Aset yang dikelola pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan dihitung sebagai modal yang dimiliki masyarakat secara bersama. Keuntungan yang diperoleh dari BUM Desa bersama hasil transformasi digunakan sebesar-besarnya untuk penanggulangan kemiskinan. Pelaksanaan program dan atau kegiatan dilakukan oleh pemerintahan pusat, pemerintah daerah, dan pihak lain yang melibatkan masyarakat desa memiliki dampak, potensi, dan kelembagaan yang terkait dengan pengembangan BUM Desa atau BUM Desa bersama, berkoordinasi dengan BUM Desa atau BUM Desa bersama. Ketentuan peralihan. BUM Desa atau BUM Desa bersama yang telah ada wajib menyesuaikan dengan peraturan pemerintah ini paling lama 1 tahun terhitung sejak peraturan pemerintah ini diundangkan. Pelaksana operasional dan pengawas tetap menjabat sampai berakhirnya masa jabatannya.